Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hairul Basri, perkenalkan nama saya Sodik dengan nomor induk mahasiswa 11272972 untuk memenuhi tugas mata kuliah Enterprise Arsitektur. Berikut adalah tugas saya dengan tema Enterprise Arsitektur EPPI menggunakan tool Estimate. Selanjutnya, profil YPPI. Sejarah didirikannya YPPI awal mulanya pada tanggal 29 Desember 1977. LBI mendirikan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau yang disebut LPPI dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia di bidang keuangan dan perbankan pada saat pendirian tersebut. Kemudian pendiri yang diawali oleh 3 pejabat Bank Indonesia telah memisahkan dari kekayaan BI uang tunai sebesar 1 juta sebagai kekayaan dipisahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 17 Februari 92 dideklarasikan berdirinya Institut Bankir Indonesia atau disebut dengan IBI. Seluruh kegiatan LPPI dan sebagian besar pengurus telah dipindahkan dan menjadi pengurus IBI. Berdasarkan putusan rapat gabungan Dewan Kurator dan Pimpinan Harian, LPPI disarankan untuk dilebur dan didirikan Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau disebut dengan YLPPI pada tanggal 11 Januari 1993 didirikan dengan nama Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan perubahan anggaran dasar LPPI menjadi anggaran dasar YLPPI. Selanjutnya YLPPI berubah menjadi badan hukum sesuai dengan dinamika dan kebutuhan yang terus berkembang. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2003 kembali dilakukan perubahan dengan nama Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia atau disebut dengan YPPI. Hal lain yang dilakukan adalah mengubah seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Organ Yayasan setelah perubahan terdiri dari pembina, pengawas, dan pengurus. Ketua dan wakil ketua pembina hanya dapat diangkat dari para anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, sedangkan anggota pembina dapat diangkat dari para anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia atau pihak lain. Masa jabatan pembina yang diangkat dari anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia adalah sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, sedangkan keberadaan Dewan Pengawas yang mensyaratkan bahwa Dewan Pengawas diangkat oleh Dewan Pembina berdasarkan rapat pembina dan anggota pengawas hanyalah pegawai Bank Indonesia yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, visi dan misi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia ialah visinya ialah menjadi yayasan yang berperan aktif dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan dan perbankan yang berkualitas dan berintegritas serta berkontribusi strategi bagi pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk misi yayasan ialah mewujudkan lingkungan pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang keuangan dan perbankan yang kondusif melalui pengelolaan program dan fakulti terbaik serta dukungan kemitraan strategis yang bermanfaat
dan prasarana yang unggul. Selanjutnya adalah berikut adalah organisasional struktur YPPI atau disebut dengan struktur organisasi. Anggota Dewan Pembina membawahi Dewan Pengawas dan Pengurus. Kemudian Dewan Pengawas membawahi pengurus. Selanjutnya pengurus membawahi dua divisi, yaitu divisi pengawasan unit usaha dan divisi keuangan dan umum. Kemudian kepala divisi pengawasan unit usaha membawahi pegawai-pegawai untuk menunjang kegiatan-kegiatan atau untuk mewujudkan visi misi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Selanjutnya ada organization dekomposisi, organization viewpoint YPPI. Yayasan Perbankan Indonesia kantornya yaitu hanya terdapat dua divisi, yaitu divisi pengawasan unit usaha dan divisi keuangan dan umum. Berikut adalah selanjutnya information struktur target arsitektur viewpoint pada YPPI. Information target arsitektur pada YPPI. Pada divisi pengawasan unit usaha untuk penunjang kegiatan divisi unit usaha terdapat sistem pengawasan unit usaha YPPI untuk memonitor unit-unit usaha secara periodik. Kemudian divisi keuangan ditunjang dengan sistem informasi akuntansi dan keuangan atau disebut dengan SIAKAN. Dengan data keuangannya, kemudian objeknya ialah keuangan. Keuangan untuk menunjang operasional kegiatan yayasan. Selanjutnya divisi umum ditunjang oleh sistem information pegawai dan gaji atau disebut dengan SIPEGA. Sistem ini untuk memonitor data pegawai dan gaji. Kemudian divisi umum juga terdapat objek tugas seperti pengadaan barang dan sistem. Berikut adalah komposisi pada objek pegawai, yaitu ada lamaran pegawai, kontrak kerja, absensi pegawai, dan kinerja pegawai yang terdapat pada objek pegawai. Kemudian pada objek keuangan terdapat anggaran, objek pendapatan, pengeluaran,
dan output laporan keuangan. Selanjutnya saya akan tutorial membuat mapping YPPI pada tool Archimedes. Kemudian di sini viewpoint kita buat folder baru yaitu mapping YPPI. Kemudian kita pilih new Archimedes new Archimedes view, kita ganti dengan information struktur, informasi struktur target YPPI. Enter. Kemudian kita pilih visual group elemen, kita klik saja. Kemudian kita klik pada halaman kosong ini, kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita pilih divisinya, yaitu objek aktornya. Kita klik objek aktor, kita klik sini. Kita ganti namanya yaitu divisi pengawasan unit usaha. Kemudian untuk menunjang divisi pengawasan unit usaha ini dapat sistem, yaitu kita buatnya application function. Kita klik, kemudian kita klik di sini. Kemudian aplikasinya kita nama yaitu sistem pengawasan unit usaha YPPI. Kemudian kita relasikan, kita klik di objek, relasikan. Kemudian untuk menunjang sistem yaitu ada database sistemnya, yaitu data objeknya. Kita drag saja, kita drag, kemudian kita beri nama data unit usaha YPPI. Kemudian kita koneksikan dengan trigger relation. Kita koneksikan dengan flow relation.
Oh, sorry, maaf. Kita koneksikan dengan action, kita koneksikan database dengan sistem, kita koneksikan dengan access relation. Ya, sudah terkonek database dengan sistemnya. Kemudian data objeknya, bisnis objeknya, yaitu bisnis objeknya uh, bisnis objeknya itu uh, monitoring unit usaha YPPI secara periodik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat mapping target bisnis pada YPPI. Nah, ini yang sudah jadi. Inilah objek-objek atau konektivitasnya. Baik, sekian penjelasan saya mengenai mapping pada perusahaan atau pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Atas perhatian Bapak Hairul Basri, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Jika ada kurang dan salah, mohon maaf. Terima kasih.